Ya. Berhenti meminta kepada Tuhan. Karena semakin sering meminta, sebetulnya kita sedang memposisikan diri sebagai orang yang belum merasa diberi. Satu itu. Ulangi ya. Berhenti meminta kepada Tuhan. Karena semakin sering meminta kepada Tuhan, itu pertanda bahwa diri kita belum merasa diberi. Artinya sangat kekurangan. Apa yang terjadi? Ya, omsetnya hari ini 200 juta. Ya. Lagi sampai 800 sekarang. Berikutnya naik 400 juta. Ketika pergi dan ketemu dengan saya itu omsetnya sudah 800 juta per hari. Nah, terima kasih banyak Kang Firman. Terima kasih juga para sahabat yang sudah hadir di pusat pelatihan hidup sehat ini. Ke depan saya yakin tempat ini akan menjadi pusat peradaban spiritual. Saya yakin ke depan tempat ini akan memancarkan cahaya kesadaran. Saya menyapa juga para sahabat yang ada di live TikTok saat ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk mengikuti kajian kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya sering ditanya oleh tim IT, ngariksa besok apa judulnya? Dan seperti biasa pula, saya tidak pernah berpikir, tidak pernah berpikir keras untuk membuat judul. Dan judul itu ya nyelonong aja. Judulnya seperti itu. Jadi saya juga percaya semua orang yang dihadirkan di sini, juga yang dihadirkan di live TikTok, juga yang akan mendengarkan kajian ini karena akan direkam, juga akan diupload di berbagai platform media sosial. Bukan suatu kebetulan kalau para sahabat bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah the law of correspondence. Ini adalah hukum kesesuaian. Artinya ini adalah yang kita butuhkan. Jadi judulnya adalah merasa kaya sebelum kaya. Akhirnya menjadi kaya. Tadi Kang Firman mengawali dengan satu pertanyaan. Bagaimana yang sudah kaya? Tentu saja yang belum kaya saja sudah merasa kaya, apalagi yang sudah kaya lipat gandakan ya perasaan kayanya. Karena perasaan kaya itu adalah energi positif. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha kaya. Nah, saya sering juga tergelitik untuk menyaksikan kehidupan. Banyak orang yang mengaku Allahnya maha kaya, memiliki Tuhan yang tak terbatas. Tetapi mengapa kok kehidupannya serba kekurangan, serba terbatas? Ya, kita akan bongkar rahasianya. Di mana sebetulnya sumbatannya itu, di mana itu? Kenapa bisa seperti itu? Saya berulang kali mengatakan, harusnya kan hidup itu ya menakjubkan. Harusnya hidup itu tidak kekurangan. Karena kita ini kan datang ke dunia ini sebagai tamu terhormat. Kalau sebagai tamu terhormat, berarti kan tuan rumah. Tuan rumah di bumi ini sudah menyediakan berbagai hidangan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan
muliakanlah tamu. Berarti kan Allah juga sebetulnya akan memuliakan kita. Kita datang ke dunia ini diundang oleh Allah loh. Diundang oleh Sang Maha Pencipta. Kalau Allah mengundang kita, pasti menyediakan juga dong sesuatu yang akan digunakan oleh Allah untuk menghormati kedatangan tamunya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, mengapa? Ya banyak orang yang dalam kehidupan ini sudah kerja keras, sudah banting tulang, ya, sudah menghabiskan seluruh waktunya, bahkan sudah menghabiskan seluruh energinya, mengurangi waktu tidurnya, sampai mengorbankan kesehatannya demi sesuatu yang disebut dengan harta, barangkali itu. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi jangan sungkan ya, silahkan para sahabat tanyakan sama saya. Karena makin ditanya, makin tergali, nanti akan menemukan polanya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau sedikit sharing pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu, ya, di kajian umum hari Rabu, saya kedatangan seorang tamu. Yaitu beliau ini datang dari Manado. Mungkin ada yang menyaksikan ya, waktu beliau sharing di Masjid Miskatul Anwar. Dan pertemuan dengan saya tidak hanya di masjid, karena beliau meminta waktu khusus untuk privat dengan saya. Bahkan suaminya yang sudah lama menderita stroke, sudah tidak berdaya di tempat tidur, bahkan makan pun sudah tidak merasakan rasa makanan karena disonde, ya, lewat selang karena tidak bisa menelan. Saraf-saraf untuk motoriknya itu lumpuh akibat sistem kelistrikan di otaknya rusak, sistem kimiawi tubuh rusak, akibatnya ya seluruh organ tidak berfungsi. Dan itu sudah berlangsung lama. Suaminya namanya Ibu Miske, bahkan beliau tidak memiliki keyakinan yang sama dengan saya. Karena beliau keyakinannya dari Katolik. Tapi yang luar biasa, beliau itu mau ya mendengarkan khotbah atau kajian yang disampaikan oleh saya. Nah, di kajian itu beliau tergelitik oleh satu pernyataan saya yang tiada lain, saya mengatakan begini. Dan kata-kata ini sering saya ulang, ya. Berhenti meminta kepada Tuhan. Karena semakin sering meminta, sebetulnya kita sedang memposisikan diri sebagai orang yang belum merasa diberi. Satu itu. Ulangi ya. Berhenti meminta kepada Tuhan. Karena semakin sering meminta kepada Tuhan, itu pertanda bahwa diri kita belum merasa diberi. Artinya kita belum masuk di level syukur. Ya. Ulangi ya. Saya tidak melarang berdoa. Tapi saya melarang meminta. Karena berdoa sesungguhnya bukan meminta. Ya, doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Jadi sebetulnya Allah itu senangnya diundang, diizinkan. Ya. Beliau sudah menyediakan kekayaan tak terbatas, ya, inginnya diizinkan. Beliau menyediakan kesehatan yang tanpa batas, inginnya diizinkan. Beliau sudah menyediakan kegembiraan tanpa batas, inginnya diizinkan. Nah, kita semua ini berada pada taraf ya menghalangi izin itu. Sehingga ada sumbatan pada diri kita dan itu membuat tidak mengalir ke dalam diri kita. Itu yang akan kita diskusikan. Lanjut kepada sharing yang tadi. Lalu saya memberikan alternatif. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa selaras ya dengan Sang Pemilik semesta ini. Nah, sebetulnya kan
bagi yang beragama Islam tidak aneh lagi. Ada ayat di Quran surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-7, surat ke-14 yang berbunyi seperti ini. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sudah akrab ya. Saking akrabnya kadang-kadang kita tidak tahu esensinya apa gitu. Di sini ada dua kata yang penting. Satu, syukur. Dua, kufur. Ulangi ya. Satu, syukur. Yang kedua, kufur. Terus syukur itu apa sebetulnya? Terus bedanya apa dengan kufur? Syukur dengan kufur itu, ini dua kata yang opposite. Artinya berlawanan. Kalau kufur itu artinya tertutup, sedangkan syukur itu artinya terbuka. Sekali lagi ya. Jadi syukur itu sebenarnya adalah terbuka. Ya. Syukur itu artinya mengizinkan tadi. Ketika kita sudah mengundang Allah, harusnya kita mengizinkan Allah untuk bekerja lewat tangan-tangannya. Kadang-kadang kita sering lupa ya. Kita sudah berdoa kepada Allah, begitu selesai berdoa, ada orang yang ngajak bisnis sama kita. Langsung pikiran kita negatif. Ya, wah saya nggak mau, takut gagal. Padahal itu tangan Allah yang datang akibat dari doa kita. Tapi kita tidak percaya bahwa yang datang itu tangannya. Malah kita mengusirnya jauh-jauh. Mohon maaf ya, kalau bisnis seperti itu saya nggak mau. Saya pernah bisnis yang sama, saya pernah gagal. Tuh. Padahal itu tangannya. Nah itu ya, mari kita periksa sekarang semuanya ya secara general. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Karena kalau itu ya, kalau itu semua dipahami, saya jamin ya, yang dikatakan Allah itu benar. Karena apa? Karena syukur itu melipat gandakan. Coba ayatnya kan ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah. Jadi syukur itu menambah. Berarti syukur itu melipat gandakan. Sebaliknya ya, wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika kamu kufur berarti tertutup, maka pasti akan berkurang. Kan bertambah itu lawannya berkurang. Akibat berkurang, ya kita memandang kekurangan itu menjadi sesuatu yang memenderitakan kita. Maka disebut inna azabi lasyadid. Sebetulnya bukan Allah yang ngasih azab itu, bukan. Bukan. Ketertutupan kita itulah yang telah menghentikan ya tambahan dari Allah, yang terjadi adalah pengurangan. Nah sekarang kenapa bisa menambah, kenapa bisa mengurang? Lalu siapa yang menambah dan mengurang? Nah kan selama ini kita menyangka seolah-olah ya yang memberikan alas rezeki itu. Kan kita punya keyakinan Allah. Si A rezekinya 1M, si B rezekinya 1 triliun, si C rezekinya 100 juta. Kan selama ini kita percaya kalau yang ngasih alas itu kan Allah. Percaya itu? Percaya apa tidak? Nah kalau masih percaya itu, ya sudah tidak akan ada yang berubah. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Pernah dengar nggak kajian-kajian agama yang mengatakan bahwa ya dunia ini adalah penghalang seseorang untuk masuk surga? Pernah nggak? Pernah dengar gitu? Pernah dengar ya? Berarti sudut pandang kita terhadap dunia negatif apa positif? Ya selamanya kita tidak akan didatangi dunia. Karena kita punya pandangan dunia adalah penghalang masuk surga. Sudut pandang kita terhadap dunia ya sudah negatif. Terhadap harta, terhadap uang negatif. Nah bagaimana uang bisa bersahabat dengan kita? Sudut pandangnya aja sudah negatif. Yuk kita bongkar satu-satu ya.
Kenapa saya ingin membagikan ini? Karena saya tidak mau lagi melihat ada banyak orang yang menderita karena kekurangan. Mau makan aja sulit, ya toh? Mau beli kangkung aja gak ada uang. Kangkung aja tidak rindu sama kita. Ya, genyer aja gak rindu sama kita. Oncom aja gak rindu sama kita. Padahal semuanya kan energi. Kita energi. Nah kenapa energi kok gak rindu energi? Karena energinya tidak selaras. Kalau energinya positif yang dipancarkan oleh kita, oncom juga akan datang. Kangkung akan datang, genyer datang. Daun singkong aja menjauh. Daun pepaya aja menjauh. Apalagi ikan, daging, tahu, tempe. Wah udah pergi kemana gitu. Garam aja gak betah di rumah kita. Nah ini kita bahas secara saintifik. Ini kita bahas secara ilmiah. Ya. Jadi hanya satu yang bisa melipat gandakan. Ya. Melipat gandakan apa saja, terutama yang positif, yaitu syukur. Ya, yang melipat gandakan penambahannya maksud saya. Ada lagi yang melipat gandakan pengurangannya. Apa itu? Kufur. Ya. Maka ini harus dipahami ayat ini. Nanti saya jelaskan ya urutannya dari awal. Kenapa Allah berfirman seperti ini. Kira-kira itu dulu ya pendahuluan dari saya. Supaya para sahabat semuanya punya dasar. Ya. Itu Kang Firman. Baik, keren para sahabat. Biar semangat, tepuk tangan sebentar. Baik, Ayah. Terkait ayat yang tadi, surat Ibrahim ya ayat 7. Bahwa ada dua kata di sana yang digarisbawahi yaitu syukur dan kufur ya. Nah, kalau berbicara syukur dan kufur, lepaskan salah dulu kufur ya. Kita bicara garis bawahi syukur dulu. Pertanyaannya begini Ayah. Kalau syukur itu hanya sekedar ungkapan kata-kata. Saya bisa bicara Ayah ke orang-orang, oh saya sudah bersyukur. Alhamdulillah saya syukuran. Artinya kebanyakan orang itu syukur itu setelah mendapatkan kesenangan, setelah mendapatkan rezeki, baru dia mengungkapkan rasa syukur dengan kata-kata alhamdulillah ya. Nah, kaitannya dengan judul yang ini Ayah, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini tentang syukur dan kebanyakan yang dipahami oleh masyarakat sama tidak sebetulnya Ayah? Ini syukurnya saja dulu Ayah. Jangan-jangan itu yang bikin mampet Ayah. Iya, betul sekali. Ini harus dibahas ya. Tapi saya lanjutkan dulu, tadi ada yang kepotong. Sharing dari Ibu Miske tadi itu. Jadi beliau itu mengubah cara mengungkapkan kata-kata kepada Tuhannya. Yang asalnya meminta, asalnya menjas Tuhan, apalagi mengatakan bahwa Tuhan kenapa suami saya dikasih stroke. Itu kan menuduh Tuhan. Berarti beliau itu saat itu menyangka bahwa stroke itu dari Tuhan. Nah ketika penyakit itu dialamatkan ke Tuhan, berarti Tuhan sumber apa? Sumber penyakit. Bagaimana kita bisa disembuhkan? Karena Tuhan kan bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Kita menyangka Tuhan sebagai sumber penyakit, ya tidak akan sehat. Kayak gini deh. Kang Firman itu dituduh orang miskin. Tetapi setiap saya butuh Kang Firman, saya butuh sesuatu, minta ke Kang Firman. Kan berarti saya kan sudah melakukan tindakan yang berlawanan. Betul nggak? Berlawanan Ayah. Kata Kang Firman paling juga, kan saya orang miskin. Kenapa kamu minta pada saya? Minta saja pada orang yang kamu anggap kaya kan gitu. Kira-kira kalau Allah itu bisa berkata, Allah juga berkata yang sama. Kan aku disangka oleh kamu sumber penyakit. Terus bagaimana aku bisa menyembuhkan Oke. suamimu kan begitu. Padahal di Quran jelas dikatakan faiza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi sakit itu buatan aku. Tapi sembuh itu buatan dia gitu. Maka Allah sering disebut sebagai kekuatan positif. Nah, kemudian setelah mendengarkan kajian saya,
yang seperti saya jelaskan tadi, Bunda Miske ini mengubah cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Dengan mengatakan, mohon maaf, aku menyangka sakit ini darimu. Padahal sakit ini akibat kesalahan kami sendiri. Ya, salah pola makan, salah pola hidup, salah pola pikir, salah pola pandang. Kan itu yang menderitakan. Diakui dulu oleh dirinya. Setelah itu kemudian ya mengungkapkan rasa terima kasih. Kata-katanya, terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah makan seperti biasa. Padahal saat itu suaminya masih terbujur di tempat tidur. Ya, tidak berdaya. Bahkan makan pun lewat selang. Tapi terus selama 4 bulan mengungkapkan kata-kata itu. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah makan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa merasakan lagi berbagai cita rasa makanan. Itu diungkapkan terus selama 4 bulan. Apa yang terjadi? Tanpa ke rumah sakit, tanpa ke dokter, hanya di rumah, suaminya bisa sembuh. Bahkan sudah bertemu dengan saya. Dari Manado, Sulawesi Utara loh Manado itu. Jadi kalau terbang naik pesawat dari Jakarta ke Manado aja bisa 3,5 jam naik pesawatnya. Belum ke Bandung. Dalam keadaan belum sepenuhnya suaminya itu pulih, tetapi ya ada keberanian untuk pergi ke Bandung hanya berterima kasih kepada Tuhan lewat saya. Ulangi ya, berterima kasih pada Tuhan lewat saya. Nah, yang kedua ya, pada saat suaminya itu mengalami sakit, habislah seluruh waktu Ibu Miske ini untuk melayani suami yang sakit. Sehingga semua bisnisnya terbengkalai dan mengalami kebangkrutan. Diulang lagi doanya, ya. Tidak pernah, Tuhan kenapa saya dibangkrutkan? Tidak lagi begitu. Karena kebangkrutan disadari berasal dari kesalahannya sendiri. Tuhan kenapa saya kekurangan? Tidak begitu lagi. Apalagi mengeluh, tidak ada lagi. Belum belajar banyak dengan saya. Hanya mempraktekkan doa yang sederhana. Diulang lagi, Tuhan terima kasih. Omsetku sekarang 1 hari sudah 1 miliar. Diulang lagi, terima kasih Tuhan. Omsetku setiap hari sudah 1 miliar. Padahal jelas-jelas dalam keadaan sangat kekurangan. Apa yang terjadi? Ya, omsetnya hari ini 200 juta. Ya. Lagi sampai 800 sekarang. Berikutnya naik 400 juta. Ketika pergi dan ketemu dengan saya itu omsetnya sudah 800 juta per hari. Nah, dari situlah kemudian saya ditanya oleh tim IT, ngariksa besok judulnya apa? Kayaknya bagus kalau judulnya adalah merasa kaya sebelum kaya, menjadi kaya. Nah, kok bisa ya? Gimana bisa begini? Bagaimana penjelasan sainsnya? Bagaimana penjelasan Al-Qur'annya? Nah, penjelasan Al-Qur'annya sudah jelas, ya. Mohon maaf, kan Ibu Miske yang saya ceritakan itu keyakinannya juga Nasrani. Kitab sucinya bukan Al-Quran, ya. Nah, kalau kebenaran itu universal, artinya dari kitab suci apapun pasti sama. Walaupun menggunakan bahasa yang berbeda, beliau mengambil esensinya. Tidak benci pada Al-Quran, walaupun beliau keyakinannya berbeda. Ternyata karena universal, kan bisa menolong juga. Nah, sekarang kalau yang tidak berpedoman Quran saja tertolong, masa kita yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran gitu-gitu aja? Masa omsetnya 10.000 dan berkurang terus? Ini pengalinya malah pengurangan, bukan penambahan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini kan pengalaman nyata. Nah, pengalaman nyata ini Bapak Ibu terjadi pada banyak orang. Setiap hari saya mendapatkan
tamu-tamu yang konsultasi privat dengan saya. Dan mereka itu banyak sekali bicara secara khusus, mendapatkan mutiara-mutiara kehidupan dari saya dan dipraktekkan ternyata luar biasa. Tentu saja saya sendiri sudah mempraktekannya. Karena saya bukan mau dikenal, bukan mau populer. Saya bicara di sini, saya ingin membagikan pengalaman saya. Barangkali pengalaman ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, buat saudara-saudara yang sedang menonton di live TikTok. Coba praktekkan ini, luar biasa. Walaupun ininya itu belum saya jelaskan semuanya. Jadi ya, merasa kaya sebelum kaya artinya apa? Bukan jadi orang sombong, sok kaya, bukan. Merasa itu adanya di dalam. Ya, itu sebabnya saya kasih tahu. Manusia itu punya 5 tubuh sebetulnya. Tubuh yang paling atas namanya tubuh spiritual. Yang kedua dari atas namanya tubuh intuisi. Yang ketiga namanya tubuh mental. Yang keempat namanya tubuh energi. Yang terakhir tubuh fisik. Jadi sebetulnya yang fisik ini kualitasnya sangat ditentukan oleh 4 tubuh yang di atasnya. Jadi kalau saya ditanya oleh Kang Firman tadi, ya, apakah kemiskinan, ya, keberlimpahan, atau sebut aja realitas, itu fenomena fisik? Bukan. Itu fenomena spiritual, fenomena intuisi, fenomena mental, fenomena energi. Ada yang tersumbat di atasnya, sehingga yang katampuhan buntut maungnya itu adalah fisiknya. Makanya banyak orang yang sakit, mohon maaf, makan obat penghilang rasa sakit. Apa yang terjadi? Sesaat sakitnya hilang, besok datang lagi. Sesaat sakitnya hilang, besok. Kenapa? Karena dikira sakit fisik itu adalah fenomena fisik. Padahal akarnya itu adalah fenomena spiritual, fenomena intuisi, fenomena mental, dan fenomena energi. Nah, yang atasnya tidak diutak-utik. Apa yang terjadi? Akan terjadi hal yang terus-menerus secara berulang. Nah gitu. Kalau begitu, judul ini bisa nggak diekstrapolasi? Apakah kita boleh merasa sehat sebelum sehat? Boleh. Apakah kalau kita boleh merasa kaya sebelum kaya, berarti kita juga boleh merasa sehat sebelum sehat. Dan saya saksikan ya, saya juga pernah namanya manusia biasa ya, mengalami situasi di mana tubuh saya sakit. Dan saya praktekkan itu. Saya kalau sakit gak pernah memberitakan ke tetangga saya sakit. Saya juga kalau sakit tidak pernah memberitakan di grup. Ya, saya sedang di rumah sakit, saya sakit. Bayangkan grup saya itu puluhan ribu. Semua orang dapat berita sakit, semua orang berpikir saya sakit, bukan tambah sehat. Betul nggak? Karena semua orang berpikir saya sakit, malah saya sedang mengundang penyakit baru. Menarik ya, ya. Betul nggak? Ini hukum tarik menarik, ini energi. Makanya harus diperbaiki di level spiritualnya, level intuisinya, level mentalnya, level energinya. Jangan heran kan ada orang yang mengajarkan tentang 7 cakra energi dalam tubuh. Kemudian di treatment 7 cakranya supaya aliran energinya mengalir. Ya itu salah satu ya. Tetapi kita harus tahu apa sih yang menyumbat aliran-aliran energi itu. Kenapa tersumbat? Nah, saya tadi ngasih celetukan sedikit. Bapak Ibu, ya. Selama ini kan kita sering menjadi anti dunia. Betul nggak? Kalau orang sedang sungguh-sungguh berkarya di semesta ini, kan kita sering usil. Kasihan ya Bapak Ibu itu menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, kan gitu. Betul nggak? Nah, coba lihat orang yang ngomong begitu, kaya apa miskin? Mohon maaf ya. Dia itu punya pandangan kalau ya
Dunia ini seolah-olah penghambat bagi dia untuk meningkatkan kualitas spiritual. Bisa nggak dunia ini dipandang sebagai bekal untuk peningkatan spiritual? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa nggak Bapak Ibu, uang itu jadi sahabat kita yang dipandang sebagai alat sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual kita? Bisa nggak? Yuk sekarang hapus pandangan kalau uang itu seolah-olah penghambat spiritual. Padahal kita mau belajar spiritual perlu uang. Coba Bapak Ibu mau datang ke Jelekong pakai bensin? Kan gak mungkin ngerampok kan? Pasti kan beli bensin dulu. Coba kalau gak ada uang buat beli bensin, gak ada di sini. Apalagi kita mau belajar pelatihan tingkat dunia, ingin bertemu dengan orang-orang yang hebat tingkat dunia. Saya dulu Bapak Ibu, kalau punya uang saya tabung, ingin bertemu si A, si B, si C, katanya di negeri ini ada guru spiritual yang hebat. Saya datang. Saya menghabiskan uang miliaran untuk itu. Dan saya tidak mungkin menjadi saya hari ini kalau saya tidak punya waragatnya. Karena sudut pandang saya terhadap uang positif, maka uang jadi sahabat saya. Setiap saya mau pergi kemana, ada aja uang. Tapi mereka yang iri pada orang kaya, ya, usil pada orang yang berada, tidak bahagia lihat orang lain hartanya berlimpah. Bahkan di sini